Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Saya, Erika Sakar Anindita, akan menjelaskan tentang pengertian cacat kehendak. Manusia sebagai subjek hukum ternyata saling membutuhkan interaksi sehingga menimbulkan ikatan di antara mereka. Mengingat sifatnya yang privat ini, di Indonesia aturannya dapat dilihat dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hubungan hukum antara individu dengan individu yang dilakukan oleh segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam buku 3 tentang perikatan dalam ketentuannya, yakni pada pasal 1233 BW. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian. Berarti setiap anggota masyarakat dan kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga karena perjanjian. Jika dua orang atau lebih melakukan perikatan yang dikarenakan oleh undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran. Berbeda jika mereka terikat akibat interaksi karena perjanjian. Pasti hal ini didasari dengan sengaja menghendaki dan untuk memperoleh sifat atau manfaat keuntungan yang sudah sejak awal dikehendaki dan diperhitungkan. Dalam KUH Perdata terdapat 3 hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan perikatan berdasarkan perkembangan baru, yaitu penyalahgunaan keadaan. Cacat kehendak berdasarkan asas konsensualitas. Kesepakatan haruslah terjadi berdasarkan kebebasan kehendak. Sepakat di sini harus diberikan dengan bebas tanpa adanya cacat kehendak. Kemudian dalam pasal 1321 KUH Perdata, yaitu bahwa kesepakatan diberikan tanpa adanya kehilafan, paksaan, dan penipuan. Cacat kehendak terjadi diantaranya karena adanya asas kebebasan berkontrak yang berkembang dalam dewasa ini menimbulkan ketidakadilan. Tidak selalu dalam suatu kesepakatan dilakukan dengan bebas, bisa saja kesepakatan terjadi karena adanya keempat hal tersebut. Dengan demikian akan menyebabkan para pihak tidak bebas dalam menyatakan kehendaknya, atau dapat dikatakan telah terjadi cacat kehendak. Pengertian tiada kata sepakat yang dimaksud dalam pasal 1321 KUH Perdata ada beberapa macam, yaitu yang pertama, kehendak yang cacat, yang kedua, cacat kehendak, yang ketiga, cacat dalam sepakat, yang keempat, kemampuan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada, yang kelima, perjanjian yang seluruh atau sebagian tidak berdaya karena suatu cacat, yang keenam, kehendak cacat, yang ketujuh, cacat dalam kehendak, yang kedelapan, kesepakatan semu atau tidak murni. Saya Anadia Aziza, NIM 12190008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab cacat kehendak. Cacat kehendak disebabkan oleh 3 hal, yaitu dwelling, duang, dan bedrog. Yang pertama, dwelling. Dwelling bisa disebut dengan kehilafan, kesesatan, ataupun kekeliruan. Dwelling ini dalam pasal 1322 KUH Perdata dijelaskan bahwa jika kehendak seseorang dalam menutup perikatan terkait hakikat benda atau orang, hakikat barangnya adalah sifat-sifat atau ciri dari barang yang dijadikan alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perikatan. Kemudian bentuk-bentuk dari dwelling atau kesesatan, yaitu pertama, kesesatan motif. Kesesatan motif ini timbul karena kehendaknya muncul atas dasar motif yang keliru. Motif diartikan sebagai faktor penyebab pertama yang menimbulkan adanya kerusakan kehendak. Yang kedua, kesesatan semu. Kesesatan ini terjadi jika kehendak dan pernyataan kehendaknya tidak sama, seperti pernyataan yang dilakukan oleh orang gila, yang dimana secara hukum dianggap tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang ketiga ada kesesatan sebenarnya.
Kesesatan ini terjadi antara kehendak dan pernyataan kehendaknya sama. Di sini memang ada kehendak, tetapi kehendak tersebut terbentuk secara keliru atau tidak benar. Dan kekeliruan tersebut baru diketahui setelah perjanjian ditutup. Dalam hal ini memang ada kesepakatan dan lahir sebuah perjanjian. Namun perjanjian tersebut lahir karena adanya suatu hal yang keliru. Akibat adanya dwelling ini mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh orang yang merasa kehendaknya keliru atau tersesat. Kesesatan atau dwelling yang dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu yang pertama, pihak yang menggugat pembatalan perjanjian berdasarkan kesesatan harus membuktikan bahwa kesesatan atau kekeliruan yang dialaminya merupakan kesesatan yang secara normal dapat dialami oleh setiap orang dalam kedudukannya pada waktu penutup perjanjian. Yang kedua, dari pihak yang mengemukakan adanya kesesatan, layak ada kemungkinan timbulnya gambaran yang keliru tentang hakikat bendanya. Dan yang ketiga, harus ada perhitungan bahwa apakah pihak yang mengemukakan kesesatan dengan dapat mengadakan pengecekan atau pembuktian akan kebenaran apa yang dikemukakan oleh pihak lawan janjinya. Kesesatan baru diketahui setelah perjanjian ditutup. Dalam hal ada kesesatan, perjanjian tetap mengikat, tetapi dengan adanya kesesatan, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk pembatalan perjanjian tersebut. Penyebab cacat kehendak yang kedua yaitu duang. Duang disebut juga dengan paksaan. Duang ini diatur dalam pasal 1323 sampai 1327 KUH Perdata. Paksaan merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan kekerasan dalam membatalkan suatu perikatan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ancaman itu dapat menimbulkan suatu ketakutan bagi yang dipaksa. Subjek pemaksaan berdasarkan pasal 1323 KUH Perdata yaitu yang pertama, orang yang menutup suatu perjanjian, dan yang kedua, siapa saja yang disuruh oleh pihak lawan janjinya atau pihak ketiga sebagai orang yang menutup perjanjian. Kemudian subjek yang dipaksa berdasarkan pasal 1324 sampai 1328 KUH Perdata yaitu pertama, orang yang menutup suatu perjanjian. Yang kedua, bisa juga ditujukan kepada orang lain yang terbatas yaitu suami atau istri dan sanak keluarga dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah. Objek dari paksaan atau duang ini berdasarkan pasal 1326 KUH Perdata yaitu yang pertama, keutuhan suatu badan, yang kedua, suatu kehormatan dan kemerdekaan, yang ketiga ada ketakutan mengenai kerugian terhadap kekayaan. Adapun syarat dari paksaan yaitu yang pertama, tindakan paksaan yang tidak dibenarkan oleh hukum dalam menutup perjanjian yaitu dengan cara yang pertama melalui sarana atau cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dalam mencapai tujuan yang tidak dibenarkan undang-undang. Yang kedua, melalui sarana atau cara yang dibenarkan undang-undang berusaha untuk mencapai tujuan yang tidak dibenarkan undang-undang. Yang ketiga, cara yang ketiga, melalui sarana atau cara yang tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang. Syarat yang kedua yaitu menimbulkan rasa takut dan kerugian. Penyebab cacat kehendak yang ketiga yang terakhir yaitu bedrog yang disebut juga dengan penipuan. Bedrog atau penipuan ini diatur dalam pasal 1328 KUH Perdata
yang menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perikatan. Apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Subjek dari penipuan sendiri yaitu penipuan harus dilakukan oleh pihak lawan di dalam perjanjian. Kemudian objek dari penipuan yaitu sesuatu mengenai sifat hakikat bendanya. Adapun perbedaan antara penipuan, paksaan, dan kesesatan. Dalam paksaan, orang sadar memberikan pernyataan kehendaknya, yaitu seandainya tidak ada paksaan, maka ia tidak akan memberikan persetujuan tersebut. Kemudian dalam penipuan dan kesesatan, orang baru sadar kalau ia tersesat dan tertipu setelah perjanjian ditutup. Kemudian ada pula syarat dari penipuan sendiri, yaitu yang pertama adanya tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau siasat. Dan yang terakhir ada orang yang merasa tertipu harus membuktikan bahwa seandainya ia tahu ada penipuan, ia tidak akan menutup perjanjian tersebut. Selanjutnya adalah mengenai penyalahgunaan keadaan atau misbruik van Oostringhausen. Nah, penyalahgunaan keadaan ini merupakan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan semata. Nah, istilah penyalahgunaan keadaan ini dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah misbruik van Oostringhausen dan undue influence, di mana dalam sistem common law ini selain undue influence dikenal juga dengan unconscionability, yang mana keduanya ini berbeda meskipun memiliki kesamaan, yaitu keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Nah, dalam hal ini ketika dalam kontrak ini terbentuk atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan dengan undue influence atau hubungan yang berat sebelah. Namun ketika ketidakadilan ini terjadi pada suatu keadaan, maka hal ini dinamakan dengan unconscionability atau keadaan yang berat sebelah. Terbentuknya aliran penyalahgunaan keadaan ini disebabkan karena pada waktu itu belum adanya ketentuan BW Belanda yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, sebagai contoh, ini sering terjadi seorang hakim ini menentukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, sehingga sering pula mengakibatkan putusan hakim yang membatalkan perjanjian, baik itu sebagian maupun keseluruhan. Nah, dalam penyataan putusan hakim tersebut tidaklah berdasarkan pada pertimbangan salah satu alasan pembatalan perjanjian, yaitu cacat kehendak klasik yang terdiri atas kehilafan, paksaan, dan juga penipuan. Nah, bertolak dari hal tersebut, maka penyalahgunaan keadaan selanjutnya itu dimaksudkan menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi kesepakatan sebagai syarat subjektif adanya perjanjian. Dalam pasal 44 ayat 1 buku 3 BW itu menyebutkan bahwa suatu perbuatan hukum itu dapat dibatalkan jika terjadi ancaman, penipuan, paksaan, dan juga penyalahgunaan keadaan. Nah, di dalam NBW ini penyalahgunaan keadaan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan perjanjian ini ditentukan atas 4 syarat, yaitu yang pertama yaitu keadaan istimewa, yaitu keadaan ini meliputi keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang waras, dan juga tidak berpengalaman. Kemudian penyalahgunaan keadaan ini merupakan doktrin atau ajaran yang pertama kali muncul di Inggris, yaitu sebagai negara yang bersistem hukum common law, di mana doktrin ini dikenal dalam doktrin equity, yaitu doktrin ini memperbolehkan hakim memberikan putusan sesuai dengan persamaan, kemudian
putusan didasarkan atas kepatutan dan juga hak moral dan juga hukum alam. Nah, doktrin ini mulai berkembang pada abad 19, yaitu yang sebenarnya merupakan perluasan dari power of equity, yaitu bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang di antara para pihak. Kemudian di Indonesia sendiri, ini kan Indonesia bersistem hukum civilis law, di mana doktrin mengenai penyalahgunaan keadaan ini pertama kali muncul dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu pada nomor 3431 K garing PDT garing 1985, yaitu pada tanggal 4 Maret 1987. Nah, dalam kasus ini itu membahas mengenai klausula perjanjian minjam-meminjam yang berisi bahwa peminjam yang merupakan seorang purnawirawan itu harus membayar bunga sebesar 10% setiap bulannya, dan juga harus menyerahkan buku pembayaran dana pensiun sebagai jaminan utang gitu. Nah, purnawirawan tersebut digugat ke pengadilan karena dianggap tidak mampu membayar utang. Nah, pada tingkat pertama dan juga tingkat banding, gugatan tersebut dikabulkan, tetapi pada saat kasasi di Mahkamah Agung, putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi akhirnya dibatalkan. Nah, hakim Mahkamah Agung ini berpendapat bahwa perjanjian pinjam-meminjam itu bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Nah, hakim menemukan fakta bahwa purnawirawan tersebut sudah tidak memiliki penghasilan lain selain dari dana pensiun tersebut. Nah, dalam perjanjian tersebut dianggap adanya ketidakseimbangan posisi. Nah, secara tidak langsung hakim tersebut menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian material maupun unsur penyalahgunaan keadaan yang terjadi. Secara umum, penyalahgunaan keadaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi dari suatu pihak terhadap pihak lain. Yang kedua, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis dari satu pihak terhadap pihak lain. Ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak. Hanya saja, pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat meminta pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan ini, pasal 1321 BW tentang penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antara para pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan. Persyaratan adanya kata sepakat dalam perjanjian tersebut di dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah agreement atau assent. Penyalahgunaan terjadi apabila seseorang tergerak karena keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal tersebut. Jadi pada dasarnya dalam perbuatan perjanjian yang terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu, hal tersebut tidaklah mempunyai pengaruh terhadap sebab atau kuasa perjanjian. Penyalahgunaan keadaan tidak hanya menyangkut prestasi yang tidak seimbang, namun menyangkut juga keadaan-keadaan yang mempengaruhi terjadinya perjanjian. Dalam terjadinya perjanjian, hal yang ingin dicapai oleh suatu pihak ternyata merupakan hasil penyalahgunaan keadaan terhadap pihak lawan sehingga merugikan pihak lawan tersebut. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi sebagaimana disebutkan oleh Van Dun di atas merupakan penyalahgunaan keadaan yang saling terjadi. Secara historis, penyalahgunaan keunggulan ekonomi lebih sering digunakan oleh hakim sebagai dasar menjatuhkan putusan. Dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomi terdapat kerugian yang jelas dan konkret yang dialami salah satu pihak, sehingga untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan, suatu pihak terkadang harus menerima klausul dalam perjanjian yang merugikan karena bargaining position-nya lebih rendah daripada pihak lawannya. Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa sejatinya penyalahgunaan keadaan ini adalah cacat kehendak modern, di mana pengaturannya tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan, namun hanya berasal dari doktrin dan jurisprudensi.
Kesimpulan, cacat kehendak adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak terjadi diantaranya karena adanya asas kebebasan berkontrak yang berkembang dalam dewasa ini menimbulkan ketidakadilan. Dalam KUH Perdata atau PW terdapat 3 hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan perikatan berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu paksaan dan penipuan, khilafan, dan terdapat perkembangan baru yaitu penyalahgunaan keadaan. Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah misbruik van omstandigheden dalam sistem common law. Selain undue influence, dikenal pula unconscionability. Yang keduanya berbeda, meskipun memiliki kesamaan, yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Terbentuknya aliran penyalahgunaan keadaan ini disebabkan karena pada waktu itu belum ada ketentuan PW yang mengatur hal seperti itu. Sebagai contoh, sering terjadi seorang hakim yang menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, sehingga sering pula mengakibatkan putusan hakim yang membatalkan perjanjian, baik sebagian atau keseluruhan. Secara umum, penyalahgunaan keadaan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis dari satu pihak terhadap pihak lain, dan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis dari satu pihak terhadap pihak lain.